بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahmatullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Suara Mujahidin, Suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Kita akan membahas ayat di dalam surah Al-Mulk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami akan bacakan beberapa ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Mulk ini terdiri dari berapa ayat? 30 ayat. Terdiri dari 30 ayat. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Qur'an khasamat ala sahibiha hatta adkhalat jannah. Surah di dalam Al-Quran yang akan menjaga orang yang membacanya sampai dia dimasukkan Allah ke dalam surganya. Surah apakah itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu surah Al-Mulk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan barang sehari pun tentang surah Al-Mulk. Setiap hari dibaca sama beliau. Dalam riwayat yang lain
dan riwayat yang lain, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, hadisnya dari Abu Hurairah, inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan, sesungguhnya ada surah di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 30. Syufi'at li sahibiha hatta ghufira lahu, yang nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai Allah mengampuni dosa-dosanya. Surah apakah itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itulah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini disebut juga dengan surah Tabarak. Tabarak. Kemudian dalam riwayat yang lain, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan mimman kana qablakum mata wa laysa ma'ahu syai'un min kitabillah illa tabarak, falamma wada'a fi khufratihi atahu al-malak fasarat as-surah fi wajhihi faqala laha innaka min kitabillahi wa ana ukrihu masaatika wa inni la amliku laka wala lahu wala nafsi darran wala naf'an fa in aradta hadha bihi adabahu fantaliqi ila rabbi tabaraka wa ta'ala fasfa'i lahu fantalaqa ila rabb fataqulu ya rabb inna bi kitabik fayaqulu ala araka ghadabta. Hadisnya panjang. Jadi intinya bahwa disebutkan ada seorang yang meninggal sebelum kalian, dia nggak punya apapun ya, amalan kecuali dia membaca surah At-Tabarak. Yang dia punya adalah Tabarak, selalu mengamalkan surah ini. Kemudian ketika datang malaikat pada saat setelah dikuburkan, maka fasarat as-surah fi wajhihi. Jadi surah ini, surah Tabarak ini datang dan menghalangi malaikat itu. Menghalangi malaikat, kemudian dijelaskan bahwa ini adalah merupakan benteng dari dia dengan api neraka, dari azab kubur. Ini merupakan benteng antara dia dengan azab kubur. Sungguh sangat mulia sekali. Jadi tentang surah ini di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacanya. Di dalam riwayat yang lain dengan jelas Rasulullah mengatakan, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabr. Dia akan menghalangi azab-azab Allah, dan dia juga akan membebaskan seorang dari azab api neraka, azab kubur. Itulah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, itu tentang beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Mulk. Kita lihat sekarang bahwa surah Al-Mulk ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah. Ayat pertama itu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak itu adalah artinya Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ya, Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ada di genggamannya. Jadi bumi dan langit ini lebih kecil daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling besar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia juga Maha mengetahui atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi, dia, siapa? Allah Subhanahu wa taala,
khalaqa yang menciptakan al-mauta mati, wal hayata dan hidup dan mati. Liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum siapa di antara kalian ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya. Disebutkan di sini siapa yang terbaik amalannya, bukan siapa yang paling banyak amalannya. Wa huwal aziz, wa huwal azizul ghafur, dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi pada ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa hidup dan mati kita adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama orang hidup di dunia ini, semakin banyak ujian-ujian yang akan dirasakannya. Dan memang kehidupan ini ya penuh dengan ujian dan cobaan. Siapa yang tidak mampu menghadapi ujian dan cobaan, maka dia akan berputus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang yang berputus asa. Ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan meminum bir, ada yang mengakhiri hidupnya dengan meminum baygon, ada yang mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya sendiri, ada yang dengan mencekik, ada juga yang dengan memotong urat nadinya. Ini orang-orang yang tidak sabar di dunia ini, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu sangat-sangat luas sekali. Selama dunia ini masih ada, orang akan tetap melakukan perbuatan dosa. Selama itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seseorang kalau dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha segala-galanya. Allah Maha mengetahui tentang kita. Allah juga Maha mengetahui tentang apa yang kita sembunyikan, dan Allah Maha Pengampun terhadap apa-apa yang dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini ayyukum ahsanu amalan. Sebagai ujian, dia buluwakum untuk ujian. Siapa di antara kalian yang ahsanu, bukan aktsaru tapi ahsanu, amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik di sini ada dua syaratnya. Setelah iman, syaratnya adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti aturan-aturan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mungkin sebagai mukaddimah. Kita sisakan waktu kurang lebih 20 menit atau 15 menit. Silakan kalau ada yang ingin mengomentari atau mungkin ada yang ingin bertanya. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang saya mau tanyakan, yang saya paham itu kalau sholat berjamaah itu kita tidak boleh mendahului baik bacaan maupun gerakan imam. Bagaimana Ustaz kalau kita sholat 1 rakaat terakhir pada maghrib, 2 rakaat terakhir isya, 4 rakaat duhur dengan asar, ini kan kita tidak tahu bacaan yang dibaca imam di depan, sedangkan kita mungkin di pinggir. Mungkin sih kalau dekat di sini mungkin kita bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ya. Jadi sholat yang jahar ya, yang kita dengarkan, maka di sini kita ini dilarang mendahului bacaan imam. Tapi kalau sholat yang tidak kita dengar pada rakaat ketiga pada saat sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat sholat zuhur dan sholat asar, maka di sini tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti bacaan imam. Mungkin saja dia baca lain, surahnya yang dibaca mungkin lain dengan kita gitu. Jadi tidak ada keterangan harus sama karena dia sir. Kemudian yang kedua adalah gerakan-gerakan ini ya tidak boleh didahului. Pada saat ketika dia ruku, maka baru begitu Allahu Akbar baru kita ruku. Demikian juga sujud begitu. Demikian juga bangkit dari ruku dan dari sujud pun tidak boleh mendahului sebelum kita mendengarkan imam bertakbir. Jadi ini yang kalau bacaan yang sebagaimana tadi, itu yang dianjurkan adalah pada saat sholat jahar. Jadi tidak boleh mendahului imam bacaannya, kecuali sholat yang sir, maka tidak ada ketentuan harus sama gitu ya. Kemudian udah baca apa belum nih? Yang penting kita baca. Yang tidak boleh adalah mendahului gerakan-gerakannya.
Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar Ustaz menyatakan amalan. Ini ada keadaan 3. Saya baca-baca sedikit, di mana buku saya tahu. Hanya ada pertanyaan dalam, mana yang amal dibawa di hadapan Allah? Mana amal ya? Yang dibawa sama Allah, kita bawa sama menghadap sama Allah. Kemudian, apakah itu imam sholat, apakah itu guru pengajian, apakah itu amal-amal saleh sepertinya hanya kita memberikan makan seseorang yang tidak punya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali dihisab yang ada urusannya dengan Allah adalah solat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Sebagaimana sabda Rasulullah, nanti yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah tentang solatnya. Benarkah solatnya? Salahkah solatnya? Kelirutkah solatnya? Itu tergantung bagaimana dia sekarang di dunia ini. Jadi kalau sholatnya benar, insyaallah taala yang lain hisabnya akan mudah. Tapi kalau sholatnya tidak benar, ini mesti lama pertanyaannya. Jadi ada yang tanya, masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, aku dulu enggak pernah salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dulu hanya bergaul dengan orang-orang yang berperangai jelek, orang yang suka menghambur-hamburkan waktunya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga tidak percaya adanya hari berbangkit. Hatta atanal yakin, sehingga kami mati, baru kami yakin bahwa ada, ternyata di kuburan itu juga ada azabnya. Jadi yang pertama kali adalah tentang sholat. Yang kedua, ada hadis lagi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati ad-dima, yang nanti akan pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah urusan darah, urusan sesama manusia. Apakah hadis ini bertentangan? Bukan tidak bertentangan. Yang satu kaitannya dengan Allah, yang kedua kaitannya dengan manusia. Oleh karena itulah seseorang yang salah terhadap manusia, maka segeralah dia meminta maaf. Segeralah selesaikan di dunia ini. Untuk apa dia? Seseorang misalnya pernah mungkin sakit hati, untuk apa dia terus menerus seperti itu? Ini akan menghalangi dia nanti masuk ke dalam surga. Wahai Tuhan, saya kan sholat, saya kan iya, itu sudah saya ampuni, tapi kamu masih punya urusan dengan saudaramu. Jadi ketika seseorang masih memiliki rasa menaruh dendam, ya, dengki, iri hati, kemudian apalagi sampai-sampai membawa saudaranya ke pengadilan, ya, atau juga mencarikan saudaranya didukuni gitu, ya. Padahal itu saudaranya sendiri dicarikan gara-gara masalah-masalah kecil, gitu, ya, sehingga merasa tidak puas, sehingga dia mencari bantuan orang lain untuk bagaimana caranya supaya saudaranya ini bisa dia balas. Jadi yang seperti ini adalah sulit nanti di akhir urusannya. Gitu. Allah mengatakan, saya akan selesaikan urusanmu dengan saudaramu. Oleh karena itulah seorang yang hidup di dunia ini hendaklah memiliki insirahus sadr. Ada seorang sahabat Nabi yang sampai 3 kali dikabarkan masuk surga. Dia masuk masjid, kemudian dia setelah sholat duduk di majlisnya Rasulullah sampai 3 kali. Perhatikanlah wahai sahabatku, ada penduduk surga akan masuk ke tempat ini. Besok juga begitu. Besoknya lagi sampai 3 kali. Sahabat-sahabat kurang memperhatikan, karena
sahabat yang ini yang dikabarkan adalah bukan sahabat besar, bukan pejabat. Dia bukan pejabat, dia orang biasa-biasa saja. Kemudian ada seorang sahabat yang penasaran, ada apa sih? Rasulullah sampai 3 kali mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari penduduk surga. Apa istimewanya? Sahabat ini nginap di rumahnya sampai 3 hari, dia ingin menyelidiki apa sih amalan yang istimewa sehingga Rasulullah berkenan mengatakan kepadanya bahwa dia ini adalah salah satu dari penduduk surga. 3 hari tidak menemukan apapun. Ternyata ketika dia mau pulang, dia mengatakan, wahai saudaraku, saya sebenarnya nggak ada masalah di rumah. Cuman saya dengar Rasulullah sampai 3 kali mengatakan bahwa engkau ini adalah salah satu dari penduduk surga. Apa sih resepnya? Barangkali Anda bisa berbagi kepada kami. Kemudian sahabat itu mengatakan, apa ya? Kemudian diingat-ingat, dia mengatakan, mungkin ini yang dimasukkan sama Rasulullah SAW. Ketika di malam hari, ketika saya ingin membaringkan tubuh, saya ingin tidur, saya sudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara saya. Bahkan saya doakan, ya Allah, mungkin si fulan melakukan kepada saya karena mungkin dia tidak sengaja. Ya Allah, sekalipun sengaja, ya Allah, saya sudah memaafkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dia, ya Allah. Saya telah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara saya. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul dimaafkan. Jadi ketika tidur, tidak punya salah sama sekali. Inilah yang menyebabkan dia menjadi salah satu penduduk surga. Nah, selama masih ada kedengkian, selama masih ada iri, masih ada kesombongan, masih ada riya, masih ada ujub, bangga, maka di sini akan sulit nantinya dia di hari kiamat ya. Jadi hendaklah kita ini mengikis semua perasaan-perasaan penyakit-penyakit hati, ya, khususnya iri, dengki, demikian juga sikap suuzon ini sikap berburuk sangka sama orang, dan juga sikap suka memfitnah orang ini harus betul-betul dihindari, dan sikap suka ngerumpi ini harus betul-betul dihindari. Jadi sehingga kalau ini terus-menerus dilakukan, maka boleh jadi dia akan tertahan masuk ke dalam surga sebelum dia nanti menyelesaikan urusannya. Kalau urusan kita dengan Allah, insyaallah taala, Allah itu maha segala-galanya. Jadi maha segala-galanya. Kita beristighfar dengan sungguh-sungguh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sudah pernah kita baca, orang punya banyak dosa, kemudian dia wudu dengan benar wudunya, kemudian dia sholat berjamaah dengan khusyuk. Ketika dia keluar, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Sebagaimana yang hadis yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin riwayat Imam Muslim. Baik, jadi seperti itu. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Ustaz, sebelumnya kalau pertanyaan saya nanti kiranya kurang baik Ustaz. Tapi saya ini belum tahu Ustaz. Ini Ustaz terkait tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk tadi Ustaz. Saya rasa semua Al-Quran yang ada di bacaan di dalam Al-Quran itu saya rasa itu utama ya Ustaz ya. Keutamaan semua. Kemudian yang mau saya tanyakan, mana lebih utama kita membaca surat Al-Mulk, kemudian surat As-Sajdah dan surat Yasin itu Ustaz? Karena kenapa saya tanyakan, sering sekali kita melihat kan di masyarakat itu bahwa surat Yasin itu juga merupakan apa ya, sangat utama sekali bahkan kata mereka itu seperti apa Ustaz? Apakah memang sama nanti kedudukannya, atau nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan surat surat Yasin tadi. Terus yang kedua Ustaz, terkait tentang surga Ustaz, bahwa di dalam Al-Qur'an itu kan dijelaskan bahwa surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai Ustaz. Jadi saya berpersepsi bahwa surga itu memang posisinya di atas sungai atau seperti apa Ustaz, atau di bawah sungai itu seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan. Itu dalam Al-Quran ada Ustaz ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada hadis umum. Fadlullahi ala sa'iri khalqi, fadlu kalamillah ka sa'iri kalamin nas ka fadlillahi ala ibadihi. Keutamaan kalamullah dengan kalam-kalam yang lain, dengan perkataan yang lain,
Itu sebagaimana keutamaan Allah juga dengan makhluknya. Jadi semua secara umum Al-Qur'anul Karim adalah utama. Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liqari'ihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Di dalam riwayat yang lain, Al-Qur'ani was-siyami ya'tiyani yaumal qiyamah yashfa'ani li sahibihima. Puasa dan Al-Quran yang dibacanya nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Ini secara umum. Kemudian Rasulullah SAW ada mengkhususkan beberapa surah-surah. Surah-surah ini memang memiliki keutamaan tidak sebagaimana surah-surah yang lain seperti surah Tabarak. Demikian juga surah Yasin ya. Demikian juga surah Yasin. Jadi tapi kalau surah Yasin khususnya adalah yang dibaca pada malam Jumat, itu hadisnya hampir-hampir semuanya adalah dhaif dan maudhu ini. Jadi yang khusus dibaca pada malam Jumat, siapa yang baca surah Yasin pada malam Jumat pahalanya sekian sen, ini hadisnya maudhu palsu hadisnya gitu ya. Jadi bisa diperiksa. Demikian juga riwayat-riwayat yang lain. Jadi ada sebuah hadis tapi hadisnya derajatnya hasan. Man qara'a Yasin farajallahu min kulli karbin. Siapa yang suka membaca surah Yasin, maka Allah akan memudahkan segala urusannya gitu. Kapan dibaca? Kapan saja silakan. Jadi kapan saja silakan dibacanya. Cuman ada beberapa surah-surah yang memang dibiasakan sama Rasulullah untuk dianjurkan kepada kita untuk membaca seperti Tabarak. Demikian juga Ar-Rahman, Al-Waqiah, Ad-Dukhan. Ini surah-surah yang memang dianjurkan untuk membacanya. Jadi ini adalah seluruh Al-Quran lah utama, sangat utama kalau kita baca. Cuman ada surah-surah yang memang nanti secara khusus akan datang menemui pembacanya. Ini yang pertama. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih afdal dengan afdal, semuanya afdal ya. Semuanya utama. Kemudian yang kedua tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Apakah surga itu di atas kemudian di bawahnya ada sungai ya. Ini sebenarnya adalah kinayah, jadi kiasan. Jadi sebagaimana dunia ini ya. Kan di dunia ini di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kan nggak mungkin ada sungai di atas. Sungai itu nggak mungkin ada di atas. Bahkan di surga itu nanti ada berapa macam sungai? Ada 4 Pak ya? Benar Pak? Kenapa dalam surah apa? Muhammad ayat 15 ya? Dalam surah Muhammad ada disebutkan 4 macam sungai, ayatnya yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Perumpamaan surga, taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di sana adalah ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khumr, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi minumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya juga mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Jadi kadang-kadang Al-Quran menyebutkan min tahtiha ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kadang-kadang tidak, fiha, di dalamnya. Di dalam surga itu ada sungai-sungai. Sama dengan di dunia ini ada sungai-sungai. Jadi di bawah dunia ini ada sungai, artinya ya memang letaknya sungai itu adalah di bawah, tidak di atas.
Baik. Sudah, itu pertanyaannya. Masih ada lagi? Mau tanya Ustaz tentang kesaksian pada waktu jenazah mau dikubur. Kebanyakan orang-orang kita itu akan menanyakan kepada yang di sekeliling kita tentang bagaimana orang ini, baik atau bagaimana Bapak gitu. Nah, kadang-kadang kita, kesaksian kita itu kadang-kadang oh dia itu baik ya, kita memang baik gitu ya. Terus kadang-kadang ada orang itu kelihatan kurang baik lah, tidak baik lah. Terus kadang-kadang kita memaksa. Baik gitu ya. Ah iya, baik gitu ya. Terus ada tuntunannya Ustaz Mas ya? Yang ada di dalam hadis bahwa siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang dia adalah tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah dan tidak pernah berbuat dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang disolatkan tadi. Dan dilihat juga, artinya yang meninggal itu juga orang baik-baik gitu. Bukan penjahat, bukan orang-orang yang jelek. Bawa aja ke sana, itu orang-orang ikhlas yang nyolatin. Ya kan Allah Maha tahu gitu. Jadi yang meninggal adalah orang baik-baik, kemudian disolati juga oleh orang baik-baik. Insyaallah taala Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apakah perlu ditanya gitu? Apa perlu ditanya seperti itu? Enggak, Rasulullah tidak pernah tanya seperti itu. Kalau kamu menyaksikan bahwa ini sudah meninggal, Rasulullah bertanya ketika di akhir masa jabatannya, kawan. Di akhir turunnya ayat surah Al-Maidah ayat 3. Wahai saudara, wahai sahabat-sahabatku, selama ini aku berdakwah, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian semua? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala hal ballatu. Kemudian mereka mengatakan, qalu bala, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah masyaallah, ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah ya Allah, ini masih hidup ya. Jadi kalau mereka sudah meninggal dunia ya, sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi ditanya orang-orang, apakah Anda menyaksikannya sebagaimana tadi? Bilang baik aja gitu ya, padahal enggak baik orangnya. Baik dia, padahal enggak baik orangnya dia. Ya sudah, kita sudah mendoakan. Apa ditanya lagi? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, cukup ya. Kita doakan, mohon sama Allah. Terserah Allah nanti terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apakah dengan itu kemudian orang ini disaksikan oleh sekian banyak orang, dia orangnya baik? Nanti hari kiamat. Ketika orang bertalbiyah ya, mau haji, mau umroh, dia bertalbiyah disaksikan oleh batu-batu, nanti itu kan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi tidak perlu ditanya. Wallah, saya juga belum menemukan dalil. Apakah perlu ditanya dulu orang-orang itu semua? Kalau memang orang, kalau nggak dikenal, terpaksa mungkin dia mengatakan baik aja gitu ya, daripada nanti dimarahi orang gitu ya. Baik, sudah cukup, waktunya sudah habis. Insyaallah 4:40. Aku lupa oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.